Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda pada hari Selasa 25 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Marilah kita berhenti dari rutinitas kita sejenak untuk bersama-sama bermenung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami ucap syukur kepadamu untuk berkat dan rahmat yang boleh kami terima pada hari ini. Kini kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu meresapkan sabdamu dalam hati kami, dan dapat melaksanakan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami pada hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 1/10 dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Setidaknya kita tadi sudah mendengar ada dua macam ancaman atau kecaman yang diberikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang pertama dalam ayat 23 yang berbunyi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 1/10 dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Dan kecaman yang kedua ada pada ayat 25 yang berbunyi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Yesus memberikan kecaman kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat karena perilaku mereka yang hanya mementingkan peraturan saja dan menyampingkan hal-hal batiniah yang sebenarnya menjadi dasar kehidupan mereka, yaitu keadilan, cinta kasih, dan kesetiaan. Yesus ingin menekankan bahwa hal-hal yang batiniah itu adalah penting dalam kehidupan kita. Namun dalam prakteknya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka justru melakukan hal-hal yang hanya terlihat saja untuk menarik banyak orang supaya mereka mendapat pujian dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kita bisa menilai bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka yang sebenarnya hanya mempunyai mulut yang manis atau kata-kata yang manis, namun mereka tidak melakukan hal-hal dasar atau hal-hal batiniah yang terpenting dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, karena kelemahan kita sebagai manusia, mungkin kita pernah berada dalam posisi seperti ini, mengalami hal yang sama dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita melakukan suatu hal karena kita ingin dipuji atau untuk menarik banyak perhatian dari orang lain, sehingga tanpa disadari, perlahan-lahan kebiasaan kita itu menjadi suatu sikap sombong yang hanya ingin menunjukkan kekuasaan dan juga kehebatan yang kita miliki. Situasi pandemi saat ini
adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita tidak hanya mempunyai kata-kata yang manis, melainkan mempunyai tindakan-tindakan yang baik untuk kita lakukan. Memang banyak orang yang menghimbau atau mengajak untuk memberikan sumbangan, memberikan perhatian kepada mereka yang sangat menderita akibat dampak dari pandemi ini. Namun sayangnya banyak juga dari mereka yang mengatakan itu tidak melakukan hal yang demikian. Sehingga keadilan, belas kasih, dan juga kesetiaan yang sebenarnya menjadi dasar hidup kita dan yang diinginkan oleh Tuhan tidak terlaksana dalam kehidupan kita, terlebih dalam situasi kita seperti ini. Hari ini Yesus juga menegaskan kepada kita, apa yang terpancar dalam diri seseorang itu, apa yang terlihat di luarnya, belum tentu memancarkan atau mencerminkan apa yang menjadi jati diri seseorang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadi pribadi yang otentik, pribadi asli kita sendiri, pribadi yang karena Allah kita dimampukan untuk memiliki keadilan, cinta kasih, dan juga kesetiaan. Menjadi diri sendiri karena rahmat Allah atau menjadi diri sendiri karena kehendak Allah akan membantu kita untuk bisa diterima dan juga menerima semua orang dengan penuh cinta kasih dan kehangatan. Bukan karena kita ingin dipuji atau ingin mendapat perhatian secara lebih, namun karena diri kita ingin memberi kasih. Karena di dalam diri kita terdapat kasih yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita bisa menjadi diri sendiri yang memiliki kasih dan keadilan. Semoga berkat permenungan hari ini kita dimampukan untuk bisa membagikan kasih kepada sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.